Bulan puasa pasti ada yang teman-teman semua yang ya memanfaatkan momen puasa ini untuk berdiet. Termasuk aku juga sih sebenarnya. Ya Allah. Gimana ya? Ya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau kalian mau puasa, segala mau diet, ya apalagi kan dengan BB ku yang sekarang kan jadi ya 100 lagi. Ya pengennya diet lagi sih. Dan ya kalau menurut aku kalau puasa untuk diet sih nggak apa-apa. Dan ini dia Storia Podcast. Pasti dah, pasti apalagi kan belum puasa nih, orang pengen banget kan yang namanya sekalian menguruskan gitu. Nggak apa-apa ya, aku juga sih sebenarnya kayak pengen menguruskan badan juga, sama nggak kalian juga gitu, sama aku juga pengen menguruskan badan because ya badanku jadi 107 pas aku sampai sini. Habis itu aku mulai diet lagi jadi sekarang 103 koma 8, enggak lupa pokoknya segitu lah, tapi ya better sih. Ya pengen kurus juga gimana ya, ya harus pakai banyak cara sih ya, termasuk sekarang kan bulan puasa juga, jadi ya sekalian lah, nggak apa-apa Ali ya kalau kita puasa eh, untuk diet juga. Menurut aku juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang juga. Buat apa ada yang larang anjir gitu. Dan apa ya, menurut aku untuk ya puasa nih sekalian untuk menambah iman kita juga gitu kan, memperawat daripada Allah SWT gitu kan. Tapi menurut aku ya bulan puasa ini menurut aku berbeda ya, gak ada hubungan sama dia tadi kan. Menurut aku belum puasa kali ini kayak flat-flat aja anjir, nggak ada something spesial yang kayak wah gitu. Ya kayak nuansa puasanya kayak ada, oh ini puasa gitu. Tapi untuk yang apa ya, feel untuk Ramadan ya, feel Ramadan itu kayak jujur aja aku nggak dapat gitu. nggak nggak dapat gitu. Nah, ini menurut aku aja sih teman-teman. Kalau menurut kalian puasa kalian ini ada momen-momennya ya nggak apa-apa sih ya, tapi kan ini dari pribadiku sendiri. Nah, kembali lagi teman-teman untuk yang ingin puasa gitu kan di bulan suci Ramadan gitu untuk diet gitu, ya nggak apa-apa. Kalau ya menurut aku nggak apa-apa sih kalau kalian diet di bulan puasa ini, nggak ada larangannya, nggak ada dia melarang juga, nggak ada yang kayak membuat petisi untuk dilarang orang diet untuk pas bulan puasa, kan nggak ada gitu. Memang juga eh, salah satu apa namanya orang puasanya kan, salah satu orang apa namanya salah satu puasanya kan untuk menstabilkan metabolisme dalam tubuh kalau nggak salah ya. Tapi menurut aku nggak apa-apa sih ya, kalau kalian apa anggapannya kayak aku kan, dengan biaya 100 saja, anjir baby 100 saja itu eh itu aja kayak merasa lelah. Itu kerasa banget sih, makin apa namanya, ini menurut aku aja, semakin gendut orang, semakin berisi orang, semakin rasa malas itu semakin tinggi ya, termasuk aku juga sih. Tapi ya itu sih yang kurasain. Jadi untuk kali ini ya, untuk untuk statement aku yang kayak gini, puasa, kalau kalian puasa di bulan Ramadan ini untuk diet ya nggak apa-apa juga. Tapi ini aku ada tapinya ya teman-teman. Tapi teman-teman juga harus ya paling gak ada ibadah juga sih ya, sholat, gaji gitu kan teman-teman. Ya itu sih menurut aku, jadi nggak ada, bukannya kosong gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga ada namanya amalan untuk dengan Tuhan gitu kan. Kita nggak tahu kita sampai kapan gitu kan teman-teman. Dan itu yang pertama ya teman-teman. Iya sih, itu masih belum, itu masih pendapat aku aja sih teman-teman. Nah, tapi ini aku ada mau ngasih tips dan bukan saran juga sih, entah kalau sarannya deh. Nah, kalau kalian mau diet
cuti itu nggak apa-apa sih teman-teman di bulan puasa. Anjir, aku sudah ngomong itu berapa kali ya. Tapi pokoknya intinya kalau teman-teman semua ingin diet di bulan puasa sih nggak apa-apa, nggak ada larang gitu. Menurut aku juga baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Ya kayak tadi nggak ada petisi juga kan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di bulan puasa ya, kalau kalian mau diet di bulan puasa ya kalian harus menentuin kalian itu mau makan apa gitu. Maksudnya apa namanya, cara diet kalian itu mau kayak gimana gitu sih. Harus diperhatikan itunya sih terlebih dahulu. Ya kalau kalian puasa tapi apa namanya, puasa pas pas bukanya kalian makan banyak ya sama aja gitu kan teman-teman. Ya menurut aku sih nggak apa-apa ya kalau bulan puasa diet gitu. Dan untuk pengalamanku sendiri ya teman-teman, jadi aku tuh sebenarnya pas tahun kemarin pertengahan gitu, itu BB ku dulu itu sampai 108 kilo gitu kan. Dan aku diet gitu kan, dan dietnya ini macam-macam gitu teman-teman. Ada yang diet yang ala Koreanya itu banyak, eh uh, ada banyak sih teman-teman. Ada yang dari T.O.P, ada yang dari Ayu, Lee Ji-eun, penyanyi juga tuh ada namanya Lee Ji-eun, itu panggungnya itu namanya Ayu gitu teman-teman. Dan juga ada juga yang namanya siapa aku lupa, itu member Sister aku lupa, kalau nggak salah aku lupa saya siapa namanya. Dan ya sampai ada juga yang paling dikenal orang kan di Indonesia itu kalau nggak salah namanya OCD, apa O-nya pas, C-nya tuh C-nya tuh Converser Diet, aku lupa apakah itu. Nah, aku sudah coba itu sih, 4 itu, tapi yang aku kasih tahu ini cuma yang Lijian sama OCD aja ya, karena aku lebih cocokkan di situ. Nah, ngomong-ngomong soal cocok-cocokan, nah kalau kalian mau mulai diet teman-teman, aku ngasih saran aja ya, atau teman-teman itu enggak semua diet yang ada itu kalian kayak gak makan apa segala, kayak minum inilah apa segala, atau enggak. Aku apalah, jangan percaya yang ada di YouTube gitu kan, kayak kayak yang misalnya 3 hari turun 10 kilo, waduh. Dan pengalaman gue ya 3 hari itu teman-teman, itu tuh aku pribadi aja turunnya 2 kilo doang teman-teman. Itu pun nggak 2 kilo, biar 2 kilo ya 1, berapa nih ya, 1,6 1,7, tapi timbangan sih sudah kayak turun 2 gitu. Ya pokoknya apa yang kayak di YouTube apa segala, di YouTube, di TikTok segala, teman-teman yang diet yang bisa sampai berapa kilo turunnya itu nggak bisa. Itu semua cuma clickbait sih menurut aku. Ya gimana ya, coba dipikir aja 10 kilo, anjir kalian gak makan kah kan dalam 3 hari gitu puasa gitu kan. Menurut aku jangan terlalu dimakan gitu, tapi kalau di situ ada kasih tips ya kalian bisa ikuti. Nah, kenapa aku tadi bilang harus cocok-cocokan, kok juga cocok-cocok nih maksudnya ya, cocok-cocokan juga ya sih namanya. Kenapa namanya cocok-cocokan? Karena setiap orang tuh beda-beda teman-teman, gak yang kayak orang ini bisa dietnya sampai berapa kilo gitu, enggak apa namanya, setiap orang tuh beda-beda gitu. Ada mungkin yang kayak tadi memang mungkin dia bisa sampai 10 kilo gitu kan, dalam 3 hari atau 5 hari gitu, 10 kilo gitu kan. Ya mungkin itu badannya, untuk badan temen-temen ya nggak tahu gitu kan. Nah, pertama temen-temen yang menurut aku cocok-cocokan sih. Nah, dari yang keempat dan mungkin kelima ya, keempat deh, empat yang ini aku cocok ada di 2, itu yang lician sama OCD gitu kan. Pertama aku dietnya yang lician ya, tapi kalau rasaku di ini kalau kalian banyak gerak gitu, orang yang cocok yang banyak gerak, banyak activity gitu kan, yang kayak mungkin kayak lician kan, kayak Ayu itu kan dia nari nyanyi gitu kan. Untuk itu cocok sih kalau kalian itu kayaknya diet itu, mungkin kalian dari teman-teman yang olahraga gitu kan, itu cocok sih menurut aku. Kalau CD itu kalau kalian benar-benar kayak apa namanya, yang kalian lakukan itu nggak terlalu berat, maksudnya yang kayak misalnya
pekerja kalian kayak mungkin ada yang freelance kayak ngedit apa segala tuh kayaknya cocok sih untuk CD itu teman-teman. Kalau ini dari pandangan aku sih, tapi ya kembali lagi ini dari pandangan aku kasih tahu teman-teman mungkin dari ini, tapi ya kalian bisa lah milih-milih lagi mungkin ada yang cocok atau enggak gitu. Nah, untuk pengalamanku sendiri itu kan waktu itu aku sempat 108 tuh teman-teman, 108, berapa tuh kan, 108,6 atau lupa aku, pokoknya 108 lah, 108. Dan kalau orang gemuk itu ya teman-teman pasti merasakan namanya kayak anjir, kayak males lah, kayak banyak mager lah, baik duduknya nggak ada ngelakuin apa-apa gitu teman-teman. Nah makanya itu aku kemarin tuh di sisi pengen diet itu ya supaya baik gerak, dan juga pas aku wisuda nanti proporsional sih kayak badanku waktu pas masih pertama masuk kampus itu. Ya waktu itu sih 76 ya, tapi dengan itu nggak mungkin ya, dengan ya 30 kiloan 35 kiloan bisa turun gitu kan, rasanya kayak nggak mungkin gitu. Tapi ya paling nggak ya menyentuh 80 kiloan gitu, mungkin dari 89 88 mungkin aku kayak anjir bersyukur banget sih kalau aku bisa sampai ke sana lagi gitu. Dan pengalaman aku sendiri sih teman-teman, jadi pas aku ke Sapet pas itu kan 108 diet itu 1 bulan itu, 1 bulan itu ya jujur ya teman-teman, aku tuh bisa sampai dari 108 itu menjadi 105, 100 dari 108 jadi 95, dari 108 jadi 95 itu berapa tuh, 13 kiloan ya, 12-13 kiloan lah waktu itu teman-teman. Dan itu 1 bulan tuh, enggak yang kayak langsung seminggu langsung 12 kilo, enggak, itu enggak. Dan itu juga aku bertahap gitu kan. Nah waktu itu sih pas aku diet ya, awalnya aku coba-coba 4 dari Top Big Bang, ada tuh namanya aku lupa dietnya apa, pokoknya tuh ada makan kacang-kacangan juga kan kalau Top Big Bang. Nah kalau yang si nih yang satunya nih dia nggak pakai dia pokoknya makan siang pakai rebusan ayam gitu, ayam rebus itu sih. Dan aku cocok aja itu sebenarnya kedua, tapi pas aku coba tuh kayaknya ekonomi nggak sampai, dan aku dapat yang aku coba yang DCN yang si diet Ayu ini teman-teman. Kalau dari pengalamanku ya, jadi pas aku diet yang ala Ayu ini sebenarnya bisa. Dan jujur dari 100 waktu itu 105 jadi 100 berapa ya, pokoknya waktu itu bisa sampai 2-3 kiloan lah, tapi itu dalam seminggu. Enggak sampai seminggu sih, 5 hari. Kenapa cuma 5 hari aja aku diet itu, karena untuk aku mengira aktivitasku itu cuma di dalam rumah gitu kan, nggak ada yang keluar rumah gitu teman-teman, nggak ada yang kayak hunting jalan-jalan apa yang kayak mungkin olahraga gitu, nggak ada teman-teman. Ada sih olahraga, tapi olahraga yang kecil-kecilan yang ada di ini, tapi maksudnya yang kayak olahraga kayak basket bola atau enggak teman-teman. Nah lalu aku cobalah padahal cocok sih sebenarnya, tapi dan kembali lagi loh, aku faktor aku meninggalkan itu nih tadi, dan yang kedua budgetnya teman-teman, karena di tempat kosku ini nggak ada kulkas, nggak ada penyimpanan yang kayak apa segala, jadi aku nggak pakai ya bisa, soalnya kan diet Ayu itu paginya apel, siang ubi, malamnya itu susu protein. Nah susu protein ini mahal sih kalau menurut aku, dengan anak kos yang benar-benar anak kos yang di bawah ya, enggak yang kayak orang-orang tuh kan uh, kayak makanan anak-anak kos gitu kan, tapi ada wagyu anjir lah, ada wagyu anjir ya, benar-benar anak kos guys. Jadi aku pikir kayak yang nggak bisa sih kalau misalnya aku diet ala Ayu, karena aku nggak ada penyimpanan gitu. Jadi aku coba cara lainnya, itu dietnya di Ande di Share gitu. Jujur
Sebenarnya aku sudah nyaman sih dengan diet Ayu ini, tapi ya itu aku kayaknya budgetku sih yang nggak bisa ada teman-teman. Nah, dan ya susu protein kayaknya mahal banget. Mungkin ada teman-teman yang murah bisa kasih tahu aja di komen gitu kan, atau di mana gitu kan. Dan di noise bisa di komen, Spotify kayaknya nggak bisa. Tapi kalau kalian di YouTube juga bisa, apa namanya, bisa komen juga kalau di YouTube di bawah mungkin ada tipe diet yang lain gitu teman-teman. Tapi aku kemarin kan kayak gitu tuh, itu aja kemarin ya itu turunnya bisa sampai segitulah tadi. Lalu karena aku nggak bisa kan, jadi aku dietnya ala Deddy Corbuzier gitu. Jadi dia kalau nggak salah Deddy Corbuzier itu ada yang 12 jam, ada yang 18 jam, ada yang 24 jam. Nah jujur aku tuh kalau 12 itu kan kayak kayak kita puasa ya, pokoknya bang puasa Ramadan dengan 13 jaman tuh, jaman 13 jam itu 13 jam, eh ya bisa lah kataku kan. Nah waktu itu, lalu aku coba sampai 16 jam, lalu aku coba sampai 18 jam, ada yang sampai 24 jam. Nah itu kan cuma pokoknya di komposter ini pokoknya apa namanya, nggak makan yang berat-berat, tapi kalau kalian puasa itu bisa minum. Itu sih menurut aku kemarin, dan aku bisa sih, dan dalam itu kan aku coba tuh bertahap. Kalau aku bisa nih nambah lagi lah, sampai 18 jam baru makan gitu. Jadi kalau kemarin sih aku targetnya makannya malam ya. Jadi makannya itu jam 7, lalu apa namanya ya 12 jam 16 jam, pokoknya setelah itu makan lagi jam 10 atau jam 9 atau jam 11-an gitu, aku pokoknya segitulah. Nah lalu sampai itu aku coba sampai yang benar-benar 24 jam aku coba, dan bisa, dan gak yang kayak ribet gitu kan, tapi bertahap tuh 12 jam, 16 jam, 18 jam, 24 jam gitu kan. Sampai aku pernah teman-teman, itu aku gak makan 2 hari dan pure cuma minum doang. Gila. Sampai ada temanku kan yang kayak aku makan jam apa jam 6 jam 7 gitu kan, jam 7 malam gitu, ditawarin makan gitu. Aku bilang jam segitu, mana teman-temanku kayak anjir kalian, kau nih makan kayak gimana gitu kan. Ya kayak gini lah, aku kan mau diet gitu, aku kan bilang kayak gitu. Sudah kan teman-teman, lalu untuk apa namanya, untuk hal pas puasa itu ya aman-aman aja sih, nggak ada. Ya paling kayak agak stres atau apa segala, ya aku sih agak stres gitu kan. Nah itu sih, tapi ya asal apa ya, aman-aman, apa namanya, kalau kalian mendapatkan diet yang cocok sih ya bagus untuk kalian. Nah tapi kalau kembali lagi ke bulan puasa ya kita harus melihat juga gitu kan. Nah mungkin aku ada sedikit tips aja, tip ini aku recordingnya setelah setelah buka tadi. Nah jadi untuk puasa itu teman-teman ya paling enggak kalian ya pertama paling enggak itu, karena ini bulan Ramadan ya teman-teman, kalian mau puasa paling enggak harus menjaga, karena puasa dan puasanya itu puasa gak boleh makan, gak boleh minum ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus paling enggak ya, menurut aku paling enggak kalian itu baik minum sih menurut aku. Kalau kalian mau puasa di apa namanya bulan Ramadan sekarang gitu ya, mau maksudnya mau dietnya gitu kan, paling enggak itu. Dan juga makanan kalian yang anggapannya berkarbo lah, bukan berkarbo, enggak, karbonya jangan banyak-banyak, tapi maksudnya yang lebih banyak gizinya gitu. Mungkin kalian kalau bisa kayak mungkin ya kayak makanan-makanan yang anggapannya kayak yang sayur gitu kan, mungkin cari makanan yang prasmanan gitu kan. Nah pas itu, dan juga pas buka puasanya jangan langsung makan berat ya teman-teman ya. Maksudnya pas kalian buka itu mungkin bisa dengan air. Kalau aku ya kayak gini sih, kalau aku ya ini jujur aja ya, karena aku sudah mulai terbiasa gitu, jadi aku makannya itu sahurnya cuma telur,
soalnya telur. Lalu pas bukanya itu aku cuma makan kurma 2 biji sama air putih. Nah lalu setelah orang tarawih, setelah itu kan jam 8 tuh, nggak tahu, ada mungkin jam 8:30 atau jam 6:30 pokoknya, 7:30, 7:30, 8 mungkin teman-teman ada yang lebih cepat gitu kan. Nah kalian bisa kalian bisa makan gitu kan, makan yang mungkin agak berat tapi jangan sampai membuat langsung dihantam semua gitu kan, makanan dipasokkan semua gitu. Ya kalau kalian hantamnya ya sama aja gitu kan. Ya mungkin kalian bisa cari anggapan makanan cukup sehat lah gitu. Ya bisa lalapan, bisa juga atau apa makanan bisa geprek apa segala gitu. Itu sih. Nah karena aku ini sudah biasa ya, jadi kalau aku tadi ya sahurnya aku malah sahur telur, bukanya kurma 2 biji sama air putih. Nah itu bisa itu baru makan gitu. Itu sih kalau aku, ya itu menurut aku yang cukup sih. Ya paling enggak pertama itu ya itu tadi minum. Pas ini kan bulan Ramadan nih, karena aku dulu yang sebelum puasa kan aku puasa untuk puasanya kayak aman-aman aja kayak gitu, enggak siang bisa minum gitu. Kalau ini kita nggak bisa minum kan. Nah paling enggak sebelum itu puasa itu kalian baik minum. Setelah banyak minum itu ya paling enggak tadi makanan juga. Dan juga pas puasa itu jangan stres teman-teman. Ya pasti dah, puasa itu buat stres gila. Apalagi ada namanya fake lapar gitu, perutnya kayak merasa lapar gitu, padahal tuh kita tuh kayak ya enggak, tapi dia tuh malah fake anjir, kayak gitu perut tuh ya tahan aja gitu. Dan juga ya itu sih, jangan stres lah. Ya kalian bisa mencari kegiatan lain lah teman-teman, kayak mungkin kalian bisa main game gitu. Tapi kalau kalian mau Mobile Legends ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sudah ditoksikin lebih baik cari kegiatan lain. Ya mungkin karena belum puasa juga ya, kalian bisa ngaji gitu teman-teman. Dan fun fact aku dulu lah, ini cerita aja ya teman-teman. Jadi pas belum puasa itu, yang dulu tuh kan kalau kalian lihat podcast episode 5 kemarin itu, aku jujur aja ya teman-teman, aku tuh ngaji tuh malah nggak ada merasa lapar pas ngaji ya. Coba mungkin aja ya teman-teman bisa coba gitu ya, lumayan lah daripada gak ada apa-apa. Coba kalian ngaji gitu, dan jujur lah ya, walaupun mulut berbuih ya karena membaca Al-Quran dan juga itu, tapi kan amalannya banyak ya teman-teman ya. Ya mungkin bisa mengaji ya teman-teman pas di sisi itu. Nah kalau kalian dan juga ya itu tuh lagi kembali kalian cari diet yang cocok gitu. Itu sih. Tapi kalau sekarang sih kalau kalian mau OCD ya bisa. Jadi tips aku ya teman-teman, pesahurnya bisa jam 3 gitu kan. Jam 3 pas bukanya itu kayak air minum atau yang snack kecil. Snack kecil bisa kue kecil tapi ya mungkin 2-3 kunyahan aja gitu teman-teman. Atau kalian bisa buah kayak aku, buah kurma itu kan teman-teman. Nah lalu pas itu bukanya makannya baru jam 8 habis tarawih lah. Dan menurut aku masih bisa pasti teman-teman. Dan itulah teman-teman ya, tentunya paling enggak kalian jangan sampai stres aja sih. Nah pokoknya jangan sampai stres. Kalau biasanya sih kalau nggak salah ya teman-teman, kalau stres itu bisa buat efek negatif sih di tubuh kita, soalnya kan kita kepikiran gitu kan, kayak, dan juga kalau nggak salah sih bisa mengganggu metabolisme dalam tubuh kita masing-masing ya. Kalau kalian stres gitu kan, banyak pikiran, apalagi hormon stres tuh naik, waduh, udah usahakan melakukan aktivitas yang anggapannya menenangkan gitu teman-teman. Ya itu tadi main game, bisa juga mengaji teman-teman, bisa juga gitu kan. Dan itu sih teman-teman yang bisa aku sampaikan di podcast ini. Dan terima kasih teman-teman ya. Dan kembali lagi teman-teman untuk
diet ini nggak semua orang cocok ke kalian. Kalian harus bisa menemukan diet yang cocok buat kalian gitu kan teman-teman, jangan memaksakan. Dan juga teman-teman, menurut aku juga kalian jangan jangan berpikirkan kayak di TikTok sama di YouTube ya, kayak langsung 10 hari 10 kilo dalam 3 hari. Wah, anjir, tuh nggak makan anjir. Ya tapi jangan nggak makan anjir.